Halo semua, kita mendapatkan berita bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, ngumpet setelah Hasan Nasrallah dibunuh oleh Israel. Yuk kita baca beritanya ya. Ya, ini dari CNBC Indonesia. Iran sembunyikan Ayatollah Khomeini usai Israel bunuh Hasan Nasrallah. Ya, ini foto pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, berbicara dalam pertemuannya dengan sekelompok pemimpin senior militer di Teheran, Iran, hari Minggu tanggal 21 April 2024. Iran dilaporkan telah mengamankan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khomeini, ke sebuah tempat aman, ngumpet dia. Hal ini terjadi setelah Israel berhasil membunuh pemimpin tertinggi milisi Lebanon Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah, dalam sebuah serangan udara. Mengutip Reuters, hari Senin tanggal 30 bulan 9 2024, dua pejabat regional yang diberi pengarahan oleh Teheran mengatakan Khomeini telah dipindahkan ke lokasi yang aman. Sumber itu juga menyebut Iran sedang berkomunikasi dengan Hizbullah dan kelompok proksi regional lainnya untuk menentukan langkah selanjutnya setelah pembunuhan Nasrallah. Secara terpisah, seorang sumber lain juga mengatakan bahwa Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) juga telah memerintahkan sejumlah anggotanya untuk berhenti menggunakan semua jenis perangkat komunikasi. Ini setelah ribuan pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh Hizbullah meledak. Lebanon dan Hizbullah mengatakan Israel berada di balik serangan pager dan walkie-talkie tersebut. Israel tidak membantah atau mengkonfirmasi keterlibatan. Sebelumnya, setelah pembunuhan Nasrallah, Khamenei mengeluarkan pernyataan pada Sabtu malam. Dia mengatakan nasib eskalasi geopolitik Timur Tengah akan ditentukan dalam waktu dekat dengan Hizbullah menjadi sosok di garis depan. Nasib wilayah ini akan ditentukan oleh kekuatan perlawanan dengan Hizbullah di garis depan. Darah martir tidak akan hanya mengalir tanpa adanya pembalasan, ujarnya seraya mengumumkan 5 hari berkabung untuk menandai kematian Nasrallah. Israel sendiri hingga saat ini masih melancarkan serangan udara besar di Lebanon untuk menyerang Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya bertujuan untuk mengalahkan Hizbullah sampai kelompok itu benar-benar habis. Hizbullah telah meluncurkan serangkaian serangan dalam 1 tahun terakhir sebagai bentuk solidaritas terhadap milisi Hamas di Gaza, Palestina. Diketahui, keduanya bersama Houthi di Yaman dan sejumlah milisi pro-Iran di Irak merupakan bagian dari poros perlawanan. Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menuding Amerika Serikat juga menjadi negara yang mendalangi kematian Nasrallah. Pasalnya, Washington merupakan sekutu sekaligus penyuplai senjata untuk negeri Zionis tersebut. Amerika tidak dapat menyangkal keterlibatan mereka dengan Zionis, katanya dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah. Ya, buat teman-teman yang masih bingung siapa Ali Khomeini ini dari Wikipedia ya. Ayatullah Sayyid Ali Khomeini lahir pada tanggal 19 Juli 1939. Di sini kita lihat namanya ada Sayyid ya. Dikatakan di sini, Sayyid adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, dan menantunya Ali bin Abu Thalib. Jadi kurang lebih Said ini mirip-mirip dengan gelar Habib di Indonesia. Apakah Said ini benar-benar keturunan kakek? Ya, kita nggak tahu. Ini adalah self-claim. Ali Khomeini adalah marja kaum Syiah dan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Menurut pasal 107 dan 110 Konstitusi Republik Islam Iran, ia adalah pejabat tertinggi negara dan panglima angkatan bersenjata. Jadi di Iran, Ali Khomeini ini lebih tinggi daripada presiden. Dia juga imam sholat Jumat Teheran dan direktur Yayasan Ensiklopedia Islam. Khomeini masuk seminari setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Ia melanjutkan pendidikan klasikalnya hingga tahun kedua sekolah menengah atas. Ia menerima pendidikan seminari di Seminari Masihat, Najaf, dan Qom. Saat remaja, Khomeini berkenalan dengan Nabab Safavi, pendiri dan pemimpin komunitas Fedayeen Islam.
Menurutnya, Nawab Safavi menciptakan percikan pertama motivasi revolusioner Islam dalam dirinya. Pada 1976, ia bertemu dengan Ruhollah Khomeini. Bertemu Khomeini memperkuat semangat revolusioner Khomeini. Sejalan dengan tujuan gerakan Khomeini, ia melanjutkan aktivitasnya melawan dinasti Pahlavi. Dan selama perjuangan ini, pemerintah Pahlavi menangkapnya 6 kali. Pada tahun 1977, Gendarmeri mengasingkannya ke Iran Syar selama 3 tahun. Ia kembali ke Teheran pada tahun 1978 pada puncak protes rakyat. Setelah Revolusi Iran tahun 1978, Khamenei menjadi anggota Dewan Revolusi, Imam Sholat Jumat Teheran, dan Wakil Menteri Pertahanan. Setelah itu ia menjadi Wakil Teheran di Majelis Permusyawaratan Islam untuk 1 periode dan Presiden Iran untuk 2 periode. Setelah Revolusi Iran menggulingkan Syah, dia menjadi target pencobaan pembunuhan pada Juni 1981 yang melumpuhkan lengan kanannya. Khamenei adalah salah satu pemimpin Iran selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an dan mengembangkan hubungan dekat dengan pengawal revolusi. Setelah kematian Ruhollah Khomeini pada tahun 1989, Majelis Ahli memilihnya sebagai pemimpin kedua Iran. Sejak 1973, ia telah diumumkan sebagai salah satu marja Syiah yang diterima oleh komunitas guru seminari Qom. Majalah Forbes menempatkan Khomeini ke-18 dalam daftar orang paling berkuasa di dunia pada tahun 2015. Ya, ini adalah revolusi Iran, kalau teman-teman belum tahu ya. Revolusi Iran, yang juga dikenal sebagai revolusi Islam, adalah revolusi yang mengubah Iran dari monarki di bawah Syah Muhammad Reza Pahlavi menjadi republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Sering disebut pula revolusi besar ketiga dalam sejarah, setelah Prancis dan revolusi Bolshevik. Walaupun beberapa orang berpendapat bahwa revolusi masih berlangsung, rentang waktu terjadinya revolusi terjadi pada 7 Januari 1978 dengan demonstrasi besar pertama, dan ditutup dengan disetujuinya konstitusi teokrasi baru, di mana Khomeini menjadi pemimpin tertinggi negara pada Desember 1979. Sebelumnya Muhammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran dan menjalani pengasingan pada 16 Januari 1979 setelah pemogokan dan demonstrasi melumpuhkan negara. Dan pada 1 Februari 1979, Ayatullah Khomeini kembali ke Teheran yang disambut oleh beberapa juta bangsa Iran. Kejatuhan terakhir dinasti Pahlavi segera terjadi setelah 11 Februari, di mana Angkatan Bersenjata Iran menyatakan dirinya netral setelah gerilyawan dan pasukan pemberontak mengalahkan tentara yang loyal kepada Syah dalam pertempuran jalanan. Iran secara resmi menjadi Republik Islam pada 1 April 1979 ketika sebagian besar bangsa Iran menyetujuinya melalui referendum nasional. Revolusi ini memiliki keunikan tersendiri karena mengejutkan seluruh dunia. Tidak seperti berbagai revolusi di dunia, revolusi Iran tidak disebabkan oleh kekalahan dalam perang, krisis moneter, pemberontakan petani, atau ketidakpuasan militer, menghasilkan perubahan sangat besar dalam kecepatan tinggi, mengalahkan sebuah rezim, walaupun rezim tersebut dilindungi oleh angkatan bersenjata yang dibiayai besar-besaran dan pasukan keamanan, dan mengganti monarki kuno dengan ajaran teokrasi yang didasarkan atas guardianship of Islamic jurists, velayat e-faqih. Hasilnya adalah sebuah republik Islam yang dibimbing oleh ulama berumur 80 tahun yang diasingkan ke luar negeri dari Qom. Sebagaimana seorang cendekiawan mengatakan, jelas sebuah kejadian yang harus dijelaskan. Revolusi ini terjadi kepada 2 peringkat. Peringkat pertama bermula pada pertengahan 1977 sampai tahun 1979 yang dipimpin oleh pihak liberal, golongan haluan kiri, dan kumpulan agama. Kesemua mereka memberontak menentang Syah Iran. Peringkat kedua, yang turut dikenali sebagai revolusi Islam, menghasilkan naiknya Ayatollah menjadi pemimpin revolusi. Ya, itu revolusi Iran ya, mengubah negara yang tadinya sekuler menjadi negara Islam. Kita di Indonesia harus bisa belajar dari peristiwa ini ya, kalau kita tidak mau negara Indonesia tercinta ini ditunggang balikan dan dijadikan negara agama. Terus terang, tanda-tandanya juga sudah bisa kita lihat di negara ini, banyak Habib-Habib yang mengaku sebagai cucu kakek, mulai coba-coba masuk ke politik, dan ingin mengubah Indonesia yang damai ini menjadi negara yang suram seperti Iran. Jadi kita harus berseru dan berjuang supaya Indonesia tidak dijajah oleh agama. Orang-orang seperti ini dari luarnya kelihatan berani, tapi sebenarnya mereka juga pengecut ya. Mereka menyembunyikan diri karena takut mati,
Mereka menyembunyikan diri, bahkan di tengah-tengah masyarakat sipil, supaya mereka sendiri aman. Mereka bersembunyi di tengah-tengah masyarakat sipil, supaya mereka bisa bermain korban. Kalau suatu saat diserang, mereka bisa bilang, "Oh, ini musuhnya menyerang warga sipil." Padahal mereka sendiri yang menggunakan warga sipil itu sebagai tameng. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang, supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang.